Ubur-ubur ikan lele. Si Jamal PDKT hadir le. Ayo nonton si Jamal PDKT. Memang oke. Ayo do nonton cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Germas, sehat, bugar, produktif. Halo Sobat Sehat Blora, saya Diki dari Puskesmas Kutuan sebagai host dalam acara Si Jamal PDKT. Siaran Jumat malam podcast Dinas Kesehatan, tentunya Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora. Dalam kesempatan kali ini kita akan ngobrolin tentang masalah kesehatan tentunya ya. Nah, masalah kesehatan apa? Di sini kita akan berbincang tentang waspada masalah kesehatan di musim pancaroba. Tentunya dalam podcast ini saya nggak sendirian, jadi saya akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa yang nanti kita akan berbincang-bincang tentunya tentang masalah kesehatan tersebut, dan beliau adalah seorang dokter. Nah, untuk lebih jelasnya Sobat Sehat Blora, mungkin kita langsung kenalan ya dengan beliau narasumber pada kesempatan kali ini. Halo dokter. Halo Mas Diki. Oke, sehat ya dok? Oh, sehat. Sehat dokter, nggih. Selamat datang dokter di podcast kali ini, nggih. Mungkin dokter supaya Sobat Sehat Blora ini kenal dengan dokter dan mungkin bisa terlibat dok dalam podcast kali ini. Mungkin dokter bisa boleh dok perkenalan singkat gitu ya. Panjang juga boleh kok dok. Ya, perkenalkan nama saya Joni Budiono Haryanto. Saat ini saya bekerja sebagai dokter umum di Puskesmas Kutuan. Alamat saya di Cepu, Jalan Diponegoro. Singkat aja ya Mas Diki ya. Singkat, jadinya singkat ya dok ya. Enggak jadi panjang dok. Enggak jadi. Iya, terima kasih dokter. Ya, itu Sobat Sehat Blora, perkenalan singkat dari beliau narasumber kita pada kesempatan kali ini. Kita kembali dok ke tema yang akan kita bicarakan atau kita bincangkan pada kesempatan kali ini adalah waspada masalah kesehatan di musim pancaroba dokter. Nah, sebelum kita mungkin nanti masuk ke tentang kesehatannya dok, mungkin boleh dok, sebetulnya musim pancaroba itu apa ya dok ya? Oke, musim pancaroba itu peralihan musim ya Dik ya, masih dari satu musim ke musim yang lain. Biasanya kalau dalam hari ini biasanya dari musim kemarau ke musim hujan ya. Karena perubahan musim ini biasanya cuacanya itu berubah secara drastis dalam satu hari. Kadang pagi hujan dingin ya, siang panas, terus malam nanti hujan deras lagi, dingin lagi. Dan ini akan berpengaruh sekali sama kesehatan tubuh kita. Oh ya. Jadi berpengaruh ke kesehatan dok ya. Nah, mungkin bisa dipertegas lagi dok atau diperjelas. Berarti saat musim pancaroba seperti ini dok, itu memang tubuh gampang sakit ya dok ya. Gini ya, karena perubahan tubuh, karena perubahan cuaca yang ini ya drastis tadi ya. Pagi dingin, panas, itu secara otomatis daya tahan tubuh kita akan dipaksa bekerja ekstra untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan kita. Oke. Nah, kalau terjadi kelelahan ya, tubuh kita lelah, daya tahan tubuh kita turun, ya pastinya penyakit mudah sakit itu ya dok ya. Mudah sakit. Terus di samping itu juga gini Mas Diki, pada masa pancaroba ini virus dan bakteri itu bisa dikatakan lebih aktif mereka. Karena dengan cuaca yang ini ya, yang kayak begini ya, kayak cuaca yang lembab dan juga situasi cuaca yang tidak stabil, ini menjadi lingkungan yang optimal buat bakteri dan virus untuk berkembang biak. Jadi memang wajar ya kalau masa pancaroba banyak orang yang batuk pilek, terus badan-badan meriang ya, badan linu-linu semua itu memang wajar. Iya dokter, jadi memang biasanya di musim pancaroba kayak gini berarti betul sekali kalau mudah sakit ya dok ya. Nah, kalau kita tidak menjaga kesehatan kita tentunya. Jadi tidak salah kalau kita pada kesempatan kali ini mengangkat tema waspada itu tadi ya dok ya, waspada. Nggih, melanjutkan informasi yang dokter sampaikan, kita agak melebar sedikit dok mungkin ya. Kita sering mengenal istilah nggak enak badan itu, banyak orang nyebut kadang masuk angin dan sebagainya. Nah, ini karena kita juga mungkin Sobat Sehat semua ingin tahu sebetulnya masuk angin itu seperti apa, atau ada nggak sih masuk angin gitu dok? Masuk angin ya Mas Diki ya. Kalau secara ini ya, istilah medisnya mungkin masuk angin kita nggak dapat ya. Kita tidak dapat istilah medis masuk angin. Cuman istilah masuk angin ini sering digunakan untuk di masyarakat kita ya. Untuk biasanya kalau menurut saya mungkin itu arahnya untuk
awal-awal penyakit biasanya, awal-awal sakit ISPA ya, infeksi saluran napas atas atau flu biasanya itu istilahnya kalau istilah medisnya gejala prodromal ya. Prodromal itu badan-badan linu-linu ya, meriang ya. Bahkan mungkin orang bilang kalau kelelahan pun bilang masuk angin. Oh iya, atau iya, gejala-gejala lambung bilang masuk angin ya, sering sendawa itu bilang masuk angin. Mungkin itu kalau yang saya tahu mungkin Mas Diki. Oh gitu ya. Jadi istilah masuk angin kalau di medis atau di kesehatan memang sebetulnya nggak ada ya. Itu mungkin masyarakat menyebutnya medis aja ya. ya. Gitu dokternya. Nyambung lagi dok terkait masuk angin ini dok. Ya, sebagai informasi kita bersama. Biasanya kalau kita merasa nggak enak badan atau yang kita sebut tadi masuk angin oleh masyarakat secara umum misalnya atau khususnya mungkin di daerah gitu, itu kita melakukan dengan istilah keroan gitu dok. Nah itu mungkin bisa disampaikan ke kita semua dok, ke sobat sehat Blora semua. Sebetulnya gimana ya dok keroan itu dok? Oke, kalau keroan ada. Kalau keroan dalam istilah medis, iya. Kalau dalam istilah medis itu coining. Oh, coining. Atau terapi gesek. Oke, sebentar dokter. Jadi sobat sehat Blora ini ada istilah coining sobat sehat Blora ya. Jadi nanti mungkin sobat sehat Blora kalau pas minta keroan ke mbahnya, ibunya atau apa mungkin bisa dengan istilah Bu, saya minta coining gitu kan, lebih keren itu tidak biasa lah gitu ya dokter ya. Oke. Maaf, mau dilanjut dokter. Ya, jadi kalau dengan keroan ya terapi gesek itu secara medis mungkin juga bisa sedikit diterangkan mungkin Mas Diki ya. Jadi manfaatnya bisa diterangkan kalau kita melakukan krian ya. Krian atau keroan ya Mas Diki? Ya, kalau krian itu biasanya kecil, kalau keroan kan besar gitu. Krian boleh, keroan boleh dokter. Krian pakai koin ya. Koin iya. Kalau keroan pakai sendok boleh. Iya. Oke. Kalau kita melakukan keroan itu ya, itu penekanan pada kulit itu akan menyebabkan pelebaran pembuluh-pembuluh darah di bawah kulit. Betul. Nah, kalau pembuluh darah kita melebar, aliran darah itu menjadi lebih meningkat. Ya. Kalau meningkat, bagian tubuh di bagian situ akan menjadi lebih hangat. Ya. Okay. Karena bagian di situ lebih hangat, ya. Istilahnya ini, efek relaksasinya dapat. Oh iya. Ditambah juga mungkin hangat itu dari biasanya kan kalau kita keroan itu pakai minyak gosok ya, itu juga memberikan efek yang hangat ya, memberikan efek relaksasinya. Di samping itu juga dengan keroan itu akan merangsang saraf-saraf yang ada di bawah permukaan kulit, menstimulasi saraf-saraf di bawah kulit, itu untuk mengurangi rasa nyeri atau menghilangkan capek-capek yang ringan lah ya. Jadi kalau sudah efek relaksasinya dapat, terus nyerinya hilang, itu biasanya istirahat lebih gampang, tidur lebih bermutu ya. Nyenyak ya dok ya. Lebih nyenyak ya. Daya tahan tubuh lebih tinggi misalnya. Oke. Berarti bisa kita simpulkan bahwa sebetulnya keroan itu kan secara medis ada dengan istilah coining dan ternyata memang keroan itu ada manfaatnya gitu ya dok ya, ada manfaatnya. Nyambung terkait keroan dok, atau nyambung terkait masuk anginnya lah. Kadang kita juga mendengar dok, ini mungkin dokter bisa meluruskan atau menjelaskan kaitannya. Kadang kita mendengar dengan istilah angin duduk itu dok lah, angin duduk. Kita khawatirnya kalau misalnya istilah-istilah seperti ini kita salah pemahaman, itu kan juga bisa berakibat yang kurang baik juga dok. Nah, jadi mungkin bisa disampaikan dok, kalau angin duduk seperti apa dok? Ada hubungannya dengan masuk angin betul? Angin duduk juga mungkin tidak ada istilahnya ya, mungkin dalam medis ya Mas Diki ya. Oh nggak ada ya? Jadi kalau mungkin angin duduk itu yang ini ya, mati mendadak itu ya, tiba-tiba mati itu ya. Iya betul. Ya, kalau angin duduk itu mungkin kalau menurut saya Mas Diki itu istilah masyarakat kita untuk menyebabkan untuk serangan jantung. Serangan jantung. Jadi serangan jantung karena kan gejalanya hampir mirip ya sama gejala prodromal, nyeri dada, badan tidak enak, keringat dingin, kadang nyeri ulu hati, terus mual itu gejalanya sama. Mungkin yang mereka masyarakat mengira itu cuma gejala prodromal biasa, gejala masuk angin biasa. Iya betul. Mungkin. Ya kalau kondisi serangan jantung saya kira suatu kondisi yang kritis ya, jadi perlu penanganan medis secara cepat. Yaitu tidak dikerok ya akibatnya fatal masih kalau tidak dilakukan tidak dilakukan penanganan medis secara cepat. Oh gitu ya dokter ya. Jadi angin duduk sendiri itu sebetulnya kalau secara medis ya tidak ada istilah itu ya dok ya. Itu mungkin istilah yang beredar. Hanya saja memang kita
ya itu tadilah kita perlu waspada berarti ya dok ya, perlu waspada dari setiap gejala kesehatan yang kita alami ya dok ya, seperti itu. Oke, terima kasih dokter itu sebagai pembuka kaitannya kewaspadaan kita terhadap masalah kesehatan di musim pancaroba. Dokter, mungkin dokter bisa sampaikan dok, penyakit apa ya dok ya, atau mungkin masalah kesehatan apa dok kira-kira di musim seperti ini yang sering terjadi dokter? Paling banyak gitu maksudnya. Iya paling banyak betul. Kalau penyakit yang paling banyak di tempat kita ya di puskesmas ya mungkin ya, itu ya tetap aja kalau paling banyak biasanya penyakit tidak menular itu ya. Kalau zaman sekarang ini ya. Oh iya iya. Penyakit tidak menular. Paling ya. banyak tapi ada beberapa penyakit yang mungkin yang meningkat pada saat musim pancaroba ini. Seperti ini ya. Ya biasa yang meningkat biasanya ini ISPA karena ISPA ini sebetulnya penyakit yang ini ya all seasoning, jadi sepanjang musim ya ada misalnya. Cuman pada saat pancaroba karena mungkin tadi ya itu daya tahan tubuh kita menurun ya mungkin lebih banyak lagi. Gejalanya batuk pilek, yang biasanya batuk pilek, sakit tenggorokan biasanya kan itu. Coba temennya juga itu influenza ya. Influenza itu penyebabnya virus influenza ya mungkin gejalanya juga hampir sama, cuman biasanya disertai dengan demam tinggi, badan linu-linu ya, sakit kepala begitu. Terus penyakit yang banyak lagi juga ini Mas Diki yang meningkat biasanya ya kalau masih pancaroba itu diare biasanya. Diare. Kita waspada diare. Karena diare itu kan yang kita tahu tadi ya aktivitas virus sama bakteri lebih aktif ya. Karena virus bakteri lebih aktif, ditambah lagi banyak sampah-sampah basah, lalat banyak ya. Kalau makanan tidak dijaga ya sering tercemar, tambah lagi kalau kebiasaan kita kurang baik ya. Iya. Kurang cuci tangan ya, enggak cuci tangan langsung makan ya itu biasanya sering menyebabkan diare. Terus ini yang perlu diwaspadai juga karena mulai masuk musim hujan banyak genangan-genangan mungkin nyamuk ya. Nyamuk demam berdarah itu yang paling mesti diwaspadai. Oh, demam berdarah ya. Ya. Karena terus penyakit-penyakit mungkin ini juga ada penyakit-penyakit yang dipicu oleh cuaca biasanya udara dingin biasanya ya, kayak asma, kayak terus penyakit alergi, penyakit rinitis itu biasanya yang semua musim panas mungkin tidak ada jadi masuk pancaroba timbul gitu ya, kumat lah kambuh gitu ya dokter ya. Ya terima kasih, itu berarti beberapa masalah kesehatan atau penyakit yang memang berpotensi timbul khususnya di musim pancaroba karena memang dipengaruhi daya tahan tubuh yang turun tadi ya dokter ya. Oke. Kalau tadi sampaikan di Puskesmas Kutuan ya, kalau saat ini dok di Puskesmas Kutuan sendiri itu mungkin penyakit mana dok yang mungkin kasusnya paling tinggi dokter? Ya itu tadi ya penyakit tetap ya penyakit tidak menular ya, gula dan TMI paling tinggi. Tapi kalau untuk yang di atas penyakit yang di atas tadi yang di Puskesmas Kutuan yang paling banyak ya biasanya ya ISPA sama diare. ISPA diare. Tapi kita ini harus tetap kita kasih perhatian untuk yang penyakit demam berdarah. Ya karena demam berdarah ini sampai sekarang pun tetap menjadi masih tetap tinggi ya dalam jumlah kasus maupun jumlah kematian. Oh iya. Harus waspada. Apalagi demam berdarah juga termasuk karena tadi kematian berarti ya bahaya juga ya dok ya, bahaya juga untuk kita ya. Oke, nyambung terkait demam berdarah dokter, mungkin boleh dijelaskan dokter seperti apa dok ya gejala awal dari demam berdarah itu sendiri dok? Ya gejala demam berdarah ini gejala akut ya karena penyebabnya virus ya, virus dengue. Biasanya demam tinggi mendadak ya. Biasanya ada batuk pilek biasanya ada batuk pileknya, terus ditambah lagi nyeri otot ya, nyeri kepala ya. Kalau anak-anak itu biasanya anaknya lemes, terus nggak mau main, biasanya suka ceria, anak-anak ceria suka main itu karena arahnya ke sana. Terus kalau sudah parah biasanya ada bintik-bintik namanya petiki ya, bintik-bintik di kulit ya. Kulit ya. Merah bintiknya, iya, bintiknya itu seperti ballpoint itu, bintik-bintik gitu ya. Oh. Cuman kecil-kecil gitu ya. Merah. Cuma bedanya sama gigitan nyamuk, kalau bintiknya demam berdarah itu kalau ditekan dia tidak hilang biasanya. Oh. Ya, dan kalau lebih parah lagi biasanya ada pendarahan kayak mimisan, berak hitam itu gitu. Cuma itu sudah masuk ke arah bukan gejala awal ya. Gejala awal sudah gejala lanjut ya mungkin itu ya takutnya sudah terlambat. Dan untuk penentuannya
kita menentukan harus dari laboratorium, dari pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan lanjut ya dok ya. Nggih, jadi memang gejala awal itu tadi juga perlu kita ketahui ya dok ya. Nggih, kalau dokter sendiri ya mungkin pengalaman dok, pernah mboten dok dokter menjumpai mungkin pasien dibawa ke puskesmas atau diperiksakan itu dalam kondisi yang bisa kita bilang agak terlambat lah, dia udah terlanjur agak parah gitu, sehingga ya memang kondisi ini kalau tidak segera ditangani ya bahaya dokter. Itu pernah mboten dokter? Ada. Kalau yang paling baru ya tahun berapa tahun atau berapa bulan lalu mungkin ya, ada seorang ibu ya datang itu ya datang itu keluhannya cuma itu panas, batuk pilek ya, tapi sudah 4-5 hari anaknya lemes ya, terus kita cek laboratorium, ternyata trombositnya sudah 30.000. Ya kita lakukan ini rujukan dan Dirujuk ya, tapi ya untungnya masih bisa selamat ya. Nah itu berarti Sobat Sehat Blora nggih, melihat kondisi yang disampaikan oleh narasumber kita Dr. Joni, memang kondisi gejala awal terkait demam berdarah betul-betul perlu kita waspadai, perlu kita kenali ya, jadi supaya tidak terlambat gitu dokter ya. Jadi kalau memang anak kita atau ini panas ya 4 hari 3-4 hari belum turun, apalagi ada lemes, anaknya lemes gitu ya, ada baiknya langsung dibawa aja ke puskesmas atau pengobatan terdekat ya untuk diperiksa, untuk mendapatkan pemeriksaan gitu dokter nggih. Iya, dokter, terkait demam berdarah itu sendiri mungkin sepengetahuan dokter apa yang sudah dilakukan oleh puskesmas, khususnya mungkin puskesmas Kutuan nggih, di wilayah puskesmas dokter yang sudah dilakukan upaya dalam penanganan atau pencegahan demam berdarah ini sendiri dokter? Ya, untuk demam berdarah memang kalau begitu ada kasus atau kasus mulai meningkat ya, biasanya kita mengadakan ini penyuluhan Mas Diki di Posyandu. Di Posyandu tentang 3M ya, menguras, menutup sama mengubur ya. Iya. Mengubur dengan plus-plusnya Mas Diki ya. Oh, plus ada plus-plusnya. Ya, plus pakai lotion, terus pakai kelambu, terus tanaman-tanaman pengusir nyamuk itu juga untuk menyasar ini anak-anak yang rentan ya, anak-anak usia rawan ya. Jadi penyuluhan di sekolah-sekolah TK, SD itu gitu. Gitu nggih. Juga berarti edukasi juga ya, edukasi Sobat ya. Baik gitu, Dokter. Untuk anak-anak sendiri dokter. Nah ini kita nyambung juga di musim pancaroba dok. Biasanya kan terus panas, terus hujan gitu. Kadang anak ketika hujan itu dia seneng, kadang saking senengnya dia main hujan-hujanan gitu dokter ya. Untuk anak-anak yang mungkin main hujan-hujanan, aman nggak sih dokter seperti itu? Selama daya tahan tubuh bagus, mungkin masih aman Mas Diki. Aman. Masih kendali. Awalnya aman ya. Tapi ya kita mesti ingat ya, jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama ya sama kayak tadi, daya tahan tubuh kita dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan dingin ya. Iya. Kalau daya tahan tubuhnya kita lemah, capek, drop, penyakit bisa masuk. Bisa sakit juga gitu dokter. Tetap harus dalam pengawasan. Oke. Tak apa-apa main-main, nanti anak-anak kalau kurang main nanti kan masa kecilnya kurang bahagia. Oh iya. Jadi memang perlu ya bahagia itu tadi. Iya. Refreshing lah gitu. Cuma memang perlu pengawasan dan perhatian gitu. Jadi memang hujan sendiri itu tidak berkaitan secara langsung untuk sakitnya, tapi memang kalau tidak pengawasan atau mungkin terlalu lama tadi sehingga bisa menimbulkan respon tubuh yang penurunan daya tahan ya dokter. Baik dokter. Tadi disampaikan juga dokter menyinggung kaitannya anak-anak itu termasuk kelompok rentan ya, rentan sakit khususnya di musim pancaroba. Mungkin dari kelompok usia apa saja ya dok, atau mungkin siapa-siapa sih yang rentan terkait sakit khususnya di musim pancaroba kayak gini dokter? Kelompok rentan itu ya dari anak-anak ya, terus lansia, ibu hamil, terus orang dengan penyakit kronis ya. Iya, dengan sakit kronis. Terus golongan orang sehat juga bisa Mas Diki. Kalau kurang istirahat, kurang tidur, stres berkepanjangan itu juga bisa bikin ini daya tahan tubuhnya turun, gampang sakit, terutama pada masa pancaroba ini. Sehingga termasuk dalam ya kategori kelompok rentan tadi ya dokter ya. Iya. Nah ini tadi orang sehat dengan apa yang kurang istirahat dokter ya. Ini sobat sehat juga diperhatikan ya bersama ya. Kalau misalnya ini dok, ya contoh aja saya lah misalnya gitu dokter. Misalnya saya kurang tidur dalam artian begadang karena mungkin ada banyak hal yang harus saya selesaikan. Atau mungkin sobat sehat Blora ya, yang mungkin dalam kesempatan ini kaula muda, mungkin mereka
kalau ngetrennya kan ngopi gitu kan, kalau nggak ngopi nggak keren, nggak kumpul-kumpul. Lah itu kan sering begadang seperti itu, Dok. Berarti seperti apa ya, Dok ya? Apakah dia juga termasuk beresiko terkait kesehatannya atau seperti apa, Dokter? Oke, gini. Tidur itu bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh sebenarnya Mas Diki. Karena yang pertama ya, kalau saat kita tidur itu tubuh kita akan mengganti sel-sel tubuh kita yang rusak. Dari regenerasi. Maksudnya gini, regenerasi tubuh kita ini berjalan sepanjang hari. Cuman pada saat kita tidur, regenerasi tubuh kita ini mengalami masa-masa yang optimal, regenerasi yang optimal. Dengan digantikannya sel-sel tubuh yang rusak ya, yang akibat penyakit, akibat infeksi itu, ya saya kira daya tahan tubuh kita lebih meningkat. Yang kedua, tidur itu menghasilkan satu zat yang namanya sitokin. Zat sitokin ini secara kimiawi dia bekerja untuk melawan penyakit infeksi, penyakit ya stres juga ya dilawan dengan sitokin. Dan yang terakhir juga dengan tidur itu akan mengatur pola hormon kita, terutama hormon stres. Hormon stres itu hormon ini kortisol ya maksudnya. Hormon kortisol itu kalau dia tinggi dia akan menekan sistem pertahanan tubuh kita. Dengan tidur kita akan menekan hormon kortisol kita, stres kita ditekan, ya daya tahan tubuh kita bisa lebih baik. Bisa lebih baik gitu ya, Dokter. Jadi memang tidur itu ya penting ya istilahnya, Dokter ya. Penting untuk mengatur khususnya kesehatan kita. Jadi perlu diingat-ingat ya Sobat Sehat Blora ya. Jadi jangan lupa istirahat, jangan lupa tidur yang cukup juga ya untuk istilahnya menunjang kesehatan kita. Yang suka begadang, nah ini perlu diperhatikan ini. Lanjut, Dokter. Tadi sampaikan juga terkait stres ya, Dokter. Ketika kita stres, hormon apa, Dok, tadi? Kortisol ya, kortisol meningkat. Nah, itu berarti juga istilahnya ya mempengaruhi kesehatan kita ya, Dokter ya. Iya. Hormon stres ya, stres yang berkepanjangan. Hormon kortisol ini sebetulnya kan hormon untuk mengatur kontrol sistem imun juga sebetulnya Mas Diki. Jadi kekebalan juga. Kayak sistem pertahanan tubuh kita. Jadi untuk alert sistem alertnya kita ya, untuk kewaspadaan kita. Jadi kalau kita stres itu hormon kortisol dia meningkat. Makanya dia menyebabkan gula darah tinggi. Kalau stres kan perlu cadangan energi ya, gula darah kita tinggi. Dan kalau dia dalam komposisi yang cukup ya, hormon kortisol sendiri itu akan menekan reaksi peradangan. Cuman kalau dia meningkat terus tidak terkendali ya, jumlahnya tinggi, dia akan malah menekan sistem pertahanan tubuh kita sendiri. Yang menyebabkan kita gampang sakit kalau kita stres gitu ya, Dokter. Berarti ya mengaruhi jelas ya, Dokter ya, sudah mengaruhi. Ya, jadi kelola stres juga penting berarti ya. Kelola stres dengan baik. Iya, berarti refreshing, rekreasi ya Sobat Sehat ya. Iya, healing. Iya. Terima kasih, Dokter. Kita lanjut, Dokter. Mungkin Dokter bisa menyampaikan, Dok, bagaimana cara agar kita tetap sehat, khususnya pada cuaca yang mungkin seperti saat ini ya, Dok ya, kita sedang mengalami ya kita sebut pancaroba tadi lah. Gitu. Ya pola hidup sehat, tentunya pola hidup sehat ya. Yang pertama untuk asupan kita harus cukup, harus bagus ya, dari makanan yang saya kira makanan yang bergizi ya. Gizi acuan kita ya gizi seimbang ya. Makanan karbohidrat banyak mengandung itu gizi seimbang, karbohidrat, protein ya, protein hewani, protein nabati, juga buah dan sayur sebagai kecukupan untuk vitamin dan seratnya ya. Untuk minuman juga ya, dan juga makanan dijaga masih dijaga, jangan sampai kena lalat ya, jangan sampai kotor ya. Terus yang kedua mungkin olahraga, aktivitas fisik yang lebih banyak, yang lebih baik ya, saya kira lebih baik. Kalau dari WHO itu menyarankan dia sekitar 150 menit per minggu. Per minggu ya, Dok. Jadi kalau misalnya satu minggu kita olahraga minimal 5 kali ya, itu durasinya sekitar 30 menit. 30 menit sekali kita aktivitas olahraga itu tadi, Dok. Itu untuk intensitas ini ya, untuk olahraga intensitas sedang Mas Diki ya. Yang sedang. Intensitas sedang itu kalau jenisnya misalnya jalan cepat ya, bukan jalan santai. Jalan cepat. Artinya ada peningkatan heart rate, ada peningkatan denyut nadi. Jalan cepat, naik sepeda ya, itu untuk meningkatkan heart rate kita ya. Kalau dihitung heart rate-nya kita 50-70% dari heart rate maksimal itu intensitas sedang. Termasuk yang sedang tadi ya, Dokter.
Sekarang kan banyak Mas Diki olahraga yang culture ya. Oh iya. Naik sepeda terus lari sekarang kan Running, banyak ya di iya, mana running, iya. lomba-lomba running ya. Ikut aja enggak apa-apa. Saya kira lebih baik FOMO ya daripada mager ya. Mager, nggak gerak sama sekali ya. Ngomong nggak apa-apa, yang penting outputnya sehat gitu ya. Dokter. Iya dokter. Ya, terus ya kebiasaan-kebiasaan sehat ya. Tidur istirahat itu juga penting yang kayak tadi kita bicarakan ya Mas Diki ya. Iya. Tidur istirahat healing itu ya untuk mengurangi stres kita itu juga penting. Terus kebiasaan-kebiasaan kita mencegah penyakit menular gitu ya. Kayak cuci tangan terus pakai masker kalau kita sakit. Nah iya masih penting juga ya, itu dokter ya. Terus memberantas sarang nyamuk ya. Yang itu mungkin itu yang bisa dikerjakan ya. Iya, untuk ya kewaspadaan kita ya dok, mencegah supaya kita tidak sakit ya. Jadi termasuk kebiasaan tadi yang mungkin dokter bilang cuci tangan ya, itu berarti kita juga seharusnya melanjutkan kebiasaan yang sudah kita lakukan saat kemarin kita ada dok? COVID ya, iyalah itu harusnya dilanjutkan ini. Ya, kebiasaan baik ya. Iya, ini tempat cuci tangan udah pada masuk rumah, ini nggak tahu tempatnya di mana. Oke dokter, kalau untuk ini dok, vitamin atau suplemen dok, perlu nggak sih dok sebetulnya? Ya namanya suplemen ya, di suplemen itu kan tambahan ya. Iya. Sebenarnya kunci utama dari gizi kita kan dari makanan ya mungkin. Makanan ya, Makanan betul. ya. Jadi Utama ya. Iya, ibaratnya kita kalau makan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin ya sebetulnya sudah cukup. Cuman gini, kalau kita perlu ekstra untuk daya tahan tubuh ekstra ya, misalnya untuk mempercepat penyembuhan, untuk membantu saat kita lagi drop ya, lagi daya tahan tubuh kita lagi turun, mungkin itu bisa kita menggunakan ini suplemen ya, vitamin C atau multivitamin itu mungkin bisa kita gunakan. Oke dokter. Ya, jadi poin utamanya berarti tetap kecukupan gizi seimbang sobat Blora ya, sobat sehat Blora. Jadi itu yang paling utama. Nah dok, ini kita main-main kecil dok, main kecil, istilahnya ya untuk apa ya, bisa dibilang supaya sobat sehat ini lebih paham tapi dengan hal yang beda gitu dokter. Oke, dok kita main kecil ya. Ini saya akan memberikan sebuah pernyataan, nanti minta tolong dokter dijawab ini mitos atau fakta gitu ya dokter ya. Oke, dok, kehujanan bisa langsung istilahnya masuk angin. Langsung ya dia. Yeah. Kalau langsung bisa mitos. Karena yang kayak kita bicarakan tadi ya, hujan itu tidak langsung menyebabkan sakit, tapi karena hujan menyebabkan daya tahan tubuh kita turun dan itu yang menyebabkan kita sakit. Oh gitu, mitos ya. Sakit. Oke. Mitos ya, sobat sehat ya. Terus yang berikutnya dok, flu bisa sembuh sendiri. Nah, ini fakta. Oh fakta dok. Fakta. Karena flu itu penyakit yang istilahnya masuk golongan self-limiting disease. Oh iya. Nah, artinya dia dapat sembuh sendiri selama tubuh kita kuat. Daya tahan tubuh kita baik, dia bisa sembuh sendiri. Obat-obat biasanya, Mas Diki, yang diberikan untuk flu itu biasanya obat-obat simptomatis saja untuk menanggulangi gejalanya aja. Iya. Ya. Jadi kalau untuk penyebabnya akan bisa sembuh sendiri dengan daya tahan tubuh. Oke, terima kasih dokter. Ini yang terakhir dokter, demam berdarah hanya terjadi pada saat musim hujan dokter. Oh Enggak dokter. Ya, selama ada genangan air, saya kira Aedes aegypti bisa berkembang biak ya, saya kira bisa menularkan demam berdarah. Oke, terima kasih dokter. Nah itu kita ada istilahnya mungkin beberapa hal yang mitos atau fakta sih gitu kan dokter. Oke, saya boleh lanjut ya dok. Nah kalau selanjutnya ini saya boleh ya tanya cepat, dokter jawabnya juga cepat ya dok ya. Ya. Oke dokter. Dok, makanan yang terbaik saat musim pancaroba? Gizi seimbang. Gizi seimbang dok. Oh iya, oke. Tadi di kalau jenis nggak ada ya. Oh iya betul karena gizi seimbang ya dok ya. Yang penting kecukupannya ya. Jadi kecukupan gizi seimbang, karbohidrat, protein tadi ya dok ya, protein hewani nabati juga termasuk sayuran buah-buahan sebagai sumber serat dan vitamin tadi dok ya. Jadi ini sobat sehat perlu diingat juga ya. Jadi tidak ada makanan terbaik, tidak ada makanan yang terburuk. Semua bagus selama memenuhi kecukupan gizi kita. Prinsipnya gizi seimbang. Selanjutnya dok, minuman yang meningkatkan atau istilahnya sebagai imun booster. Air jahe hangat sama madu. Air jahe hangat kenapa dok? Enak pasti. Oh enak. Musim dingin ya, mungkin enak ya. Iya. Ada efek relax ya, hangat-hangat gitu. Enak ya dok. Oke. Saya juga enak kalau minum itu dok. Oke. Selanjutnya, ciri flu
yang butuh obat, Dok? Nah, yang dengan gejala, Mas Diki, biasanya gejala berat ya, nyeri otot, hidung buntu, sakit kepala, mungkin itu perlu. Perlu, oke. Nggih. Berikutnya lagi, Dok. Tanda bahaya demam berdarah, dokter. Demam tinggi, nyeri otot, nyeri kepala, sakit kepala, terus lemes, bintik-bintik. Oke, itu berarti sudah harus waspada ya Sobat Sehat ya. Ini yang terakhir, Dok. Satu kebiasaan yang wajib kita lakukan saat musim seperti ini. Cuci tangan. Nah, cuci tangan. Wah, ini ya Sobat Sehat diingat-ingat ya. Jadi cuci tangan, kebiasaan cuci tangan itu sangat penting ya, Dok, untuk menghindarkan kita kontaminasi terkait infeksi bakteri kuman tadi ya, Dokter. Nggih. Terima kasih, Dokter. Sudah meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang tentunya seputar kesehatan sesuai tema kita, yaitu tadi walaupun agak melebar sedikit ya, Dok ya, sebagai wawasan kita bersama. Tema kita tadi adalah waspada masalah kesehatan di musim pancaroba. Mungkin sebagai penutup, Dokter, boleh, Dok, diberikan pesan-pesan lah, pesan kepada kita, mungkin Sobat Sehat Blora, terkait hal-hal yang sudah kita bincangkan pada kesempatan kali ini, Dokter. Oke, pesan saya, musim bisa berubah, kesehatan harus tetap dijaga. Makan bergizi, istirahat cukup, dan olahraga. Sesarengan bangun Blora, masyarakat sehat dimulai dari kita dan keluarga. Oke, terima kasih, Dokter ya. Itu tadi pesan dari Dokter sebagai narasumber kita, Dokter Joni ya. Jadi sesarengan bangun Blora mulai dari sehatkan diri dan keluarga ya, Dokter ya. Jadi memang dimulai dari hal kecil atau hal terdekat dari kita, Sobat Sehat Blora, supaya kita tetap sehat ya. Karena kita juga sebagai agen ya, gitu, agen perubahan perilaku supaya kita menuju perilaku yang lebih sehat. Sekali lagi terima kasih, Dokter. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, banyak manfaat yang bisa kita ambil dari perbincangan kita pada kesempatan kali ini, sehingga kita tahu banyak hal, Dokter ya, khususnya tentang kesehatan, Dokter gitu ya. Mudah-mudahan yang apa yang kita mungkin bincangkan bermanfaat untuk kita semua, khususnya Sobat Sehat Blora yang sudah ikut menyimak podcast kita kali ini, Dokter nggih. Nggih, terima kasih, Dokter. Sampai jumpa di episode berikutnya, Sobat Sehat Blora. Mudah-mudahan nanti Sobat Sehat Blora akan juga terus mendapatkan informasi kesehatan yang tentunya bermanfaat dan menunjang kesehatan kita semua. Terima kasih. Bersama kita sehat, bersama kita hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.